Makanya doa itu bukan transaksi, tapi doa adalah transformasi. Makanya kita doanya suka transaksi. Baru tahajud kalau lagi susah, transaksi. Dan yang menggerakkan kamu tahajud itu kesusahanmu, bukan Allah. Akibatnya apa? Kesusahanmu bertambah-tambah setelah tahajud. Rezeki seret, sholat duha. Tanya pada dirimu, apa yang menggerakkan duhamu? Allah atau kesusahan? Karena kamu digerakkan oleh kesusahan, itu Tuhanmu, bukan Allah. Karena kamu bertuhan pada kesusahan yang menggerakkan kamu, maka setelah sholat duha, hutang tambah banyak, kerja tambah nggak ada. Maaf ya Bapak Ibu, kalau orang yang suka sholat duha nanti utang lunas, bohong itu. Bohong itu. Saya bukan melarang sholat duha, silahkan sholat duha, tapi sholat duhamu itu digerakkan oleh cinta, digerakkan oleh Allah. Saya sholat duha karena digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh kesusahan saya. Gitu. Sampai nggak tahu kalau baca ayat ini kan, luar biasa itu. Saya jam 1 sampai jam 4 subuh baca ayat ini aja nggak kelar-kelar. Diam, saya cuma diam. Kadang-kadang berlinang air mata. Saya memikirkan bukan diri saya aja, memikirkan keluargaku, anfusakum wa ahlikum nar. Saya memikirkan umat Islam. Saya memikirkan banyak ya orang yang sholat, tapi kok masih menghujat, tidak bisa menerima perbedaan, masih cekcok di rumah tangga. Sedih loh, sedih. Makanya saya suka diam. Jika perlu saya berdoa. Tapi doa saya beda dengan Bapak Ibu. Ya. Saya tidak pernah merengek-rengek kepada Allah minta ini minta itu. Saya cuma mensyukuri aja apa yang ada. Meluapkan kegembiraan terhadap semua berkah yang sudah Allah berikan kepada saya. Itu aja. Jadi ada yang paling besar dalam hidup kita? Gak ada. Kata Allah, wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu paling besar. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Tahu aja enggak. Padahal yang paling besar itu, betul enggak? Iya. Makanya jadinya apa ya? Nah itulah yang tadi ya. Jalan lama yang tidak melayani tadi itu, yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, yuk tinggalkan. Tempuh jalan baru. Saya kasih tahu ya. Dalam hal berdoa aja Bapak Ibu. Ternyata bagi orang yang berkesadaran, doa itu bukan permintaan. Doa itu pengakuan. Makanya orang yang berkesadaran tidak pernah meminta, tapi dia mengakui segala berkah yang telah diberikan Allah. Itu yang namanya syukur. Karena tidak ada yang bisa melipat gandakan nikmat kecuali syukur. Coba sekarang Bapak Ibu, ketika sakit, daripada merengek-rengek minta sehat dan fokus pada sakit, lebih bagus terima kasih ya Allah, sekarang saya sudah sehat, padahal masih sakit. Tetapi seolah-olah sehat itu sudah milik kita. Mengakui itu jauh lebih cepat itu sehatnya daripada fokus pada sakit. Karena kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Paham? Ternyata doa itu bukan berharap, tapi doa itu adalah penyerahan diri. Perhatikan saya, ini banyak yang salah kaprah itu. Penyerahan diri bahasa Inggrisnya letting go. Ternyata penyerahan diri itu bukan menyerah kepada Allah karena kita putus asa terhadap kehidupan, bukan. Tapi menyerahkan diri kepada Allah karena kita yakin apapun yang dipilihkan Allah pasti itu yang terbaik buat kita, sekalipun kita tidak menginginkannya. Itu namanya letting go itu. Jadi penyerahan diri itu bukan peristiwa yang pasif,
Tapi penyerahan diri itu peristiwa yang aktif sebetulnya. Doa yang sebenarnya bagi orang yang berkesadaran, menyadari kehadiran ilahi dalam diri setiap saat, yang selalu memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna. Ulangi, Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Makanya kalian butuh sabar. Dihadirkan oleh Allah orang-orang yang tidak sabar. Kalian butuh luas. Dibutuhkan orang-orang yang memicu supaya kalian bisa luas. Makanya semua pemicu akan menjadi pemacu. Semua kendala bahkan justru jadi kendali. Bagi orang yang pikirannya positif, kendala sekalipun malah jadi kendali. Pemicu malah justru jadi pemacu untuk maju. Gak ada yang buruk dalam hidup ini. Keren banget. Makanya doa itu bukan transaksi, tapi doa adalah transformasi. Kalau doa itu adalah pengakuan, doa itu penyerahan, doa itu menyadari kehadiran ilahi dalam diri dan sadar bahwa dia selalu memenuhi kebutuhan kita, terjadilah di situ yang namanya transformasi, bukan transaksi. Makanya kita doanya suka transaksi. Baru tahajud kalau lagi susah, transaksi. Dan yang menggerakkan kamu tahajud itu kesusahanmu, bukan Allah. Akibatnya apa? Kesusahanmu bertambah-tambah setelah tahajud. Rezeki seret, sholat duha. Tanya pada dirimu, apa yang menggerakkan duhamu? Allah atau kesusahan? Karena kamu digerakkan oleh kesusahan, itu Tuhanmu, bukan Allah. Karena kamu bertuhan pada kesusahan yang menggerakkan kamu, maka setelah sholat duha, hutang tambah banyak, kerja tambah nggak ada. Maaf ya Bapak Ibu, kalau orang yang suka sholat duha nanti utang lunas, bohong itu. Bohong itu. Saya bukan melarang sholat duha, silahkan sholat duha, tapi sholat duhamu itu digerakkan oleh cinta, digerakkan oleh Allah. Saya sholat duha karena digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh kesusahan saya. Kalau itu duhanya, yes, saya setuju. Kalau itu tahajudnya, yes, setuju. Bahkan kalau digerakkan oleh Allah, susah tidak susah tetap tahajud, susah tidak susah tetap duha. Nah, yang duhanya musiman, ini namanya duha tumben. Makanya kalian itu nggak pernah duha. Makanya malaikat bingung, tumben. Kata malaikat, ini pasti lagi susah. Udah gitu sholat duhanya 2 rakaat, mintanya seabrek-abrek. Bukan pengakuan, tapi permintaan. Harusnya akui, Tuhan terima kasih hari ini aku masih bernafas. Sepanjang napas masih ada di sini. Kekuatanmu, kekuatan ilahi masih ada di sini. Itu adalah milikku yang paling besar. Semua yang hilang gak jadi masalah, karena akan datangnya lebih besar daripada yang hilang. Saya selalu begitu. Apa dikira saya tidak mengalami begitu? Mengalami. Saya pernah hilang beberapa rumah, hilang beberapa kilo emas, hilang beberapa deposito, hilang beberapa sertifikat. Tapi saya tidak menganggap itu kehilangan. Semesta sedang menegur saya, ada yang salah dengan saya. Itu aja. Nah, itulah pentingnya kita mengambil hikmah. Ketika mengambil hikmah terjadi pergeseran kesadaran. Nah, siapapun yang tidak mengambil hikmah tidak bergeser kesadarannya. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Makanya menyelesaikan masalah itu sebetulnya menggeser kesadaran. Gak usah diselesaikan masalah, nanti selesai. Bahkan di kesadaran yang lebih besar gak ada masalah. Masalah ada karena kesadaranmu yang rendah. Itu aja kok. Paham sampai sini? Oke. Nah, doa yang frekuensi tinggi bukan terlahir dari rasa kekurangan, tapi doa frekuensi tinggi lahir dari perasaan berkelimpahan karena kehadiran Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul singkat saja, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi hasbi Allahnya mereka beda dengan hasbi Allahnya kita. Kita hafalan hasbi Allahnya.
Kalau mereka mengatakan itu, sudah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, maka terlontar kata-kata, cukuplah Allah bagiku. Karena Allah sudah mengayakkan dia dari dalam. Segala kebutuhan dia sudah dipenuhi oleh Allah dari dalam. Dan tidak ada yang buruk. Karena semua adalah baik-baik saja. Perlu nggak Bapak Ibu bergeser dari jalan lama? Perlu apa tidak? Sudah mulai terbayang? Oke. Di jalan lama, haji hanya sebatas melakukan perjalanan syariat ke tanah suci. Bagus. Coba tempuh jalan baru. Simbol-simbol apa sih yang bisa dibaca dari perjalanan syariat itu? Sedangkan Allah kan lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Allah tidak di Mekah, Allah tidak di Ka'bah, dan tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan aku tinggal di Ka'bah loh. Kata Allah, enggak ada. Allah mengatakan aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau Allah bersamamu, berarti Baitullah itu yang hakikat ada bersama kita. Jadi ketika melakukan perjalanan yang syariat ke sana, bagus, tapi tangkap makna-maknanya. Kenapa harus ihram? Kenapa harus menggunakan kain ihram? Kenapa harus tawaf 7 putaran? Kenapa harus sa'i 7 kali mondar mandir Safa dan Marwah? Kenapa harus tahalul? Kenapa harus cukur rambut? Kenapa harus lempar jumroh? Kenapa 7 batu? Itu semua adalah syarat dengan makna dan simbol. Itu adalah simbol-simbol untuk perjalanan meniti ke dalam. Harusnya selesai perjalanan haji yang syariat, tempuh perjalanan haji yang thariqat, yang hakikat, yang makrifat. Harusnya begitu, baru keren. Untuk mencapai doa yang kuat, harus melepaskan diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal dia yang maha tunggal, meliputi semua bentuk, meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar. Level dalamnya la ilaha illallah. Level dalam lagi la ilaha illa anta. Level dalam lagi la ilaha illa ana. Gak ada lagi ilusi keterpisahan. Dan itu harus dialami langsung. Tidak cukup dengan mendengarkan kata-kata seperti yang saya sampaikan saat ini. Bahkan suatu saat tidak ada lagi kata-kata itu. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Tidak ada lagi la ilaha illa anta. Tidak ada lagi la ilaha illa ana. Bahkan aku yang kecil sudah melebur dalam aku yang besar. Tidak ada lagi. Yang ada cuma dia. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Yang mana yang bukan dia? Kemanapun kamu malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajah. Di level seperti ini, hadirin, tidak ada lagi kebencian pada siapapun. Yang ada adalah kasih sayang, ulas asih pada semua orang. Jadi doa itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri bukan tindakan yang pasif.
Penyerahan diri adalah tindakan yang aktif. Karena apa? Saat kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan didorong oleh keputusasaan, tetapi penyerahan diri kepada Allah karena kita percaya apapun realitas yang terjadi pasti pilihan Allah. Karena tidak ada dalam satu peristiwa pun yang tidak ada hadir Dia. Tidak ada. Kita sering tidak percaya dan ragu kepada Allah karena kita tidak menginginkannya, karena pikiran kita yang sempit. Dan seolah-olah apa yang terjadi itu buruk. Karena otak kita dari sejak kecil disuruh untuk melihat benar salah, baik buruk, benar salah, baik buruk. Hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sempit di sini. Hadirin, doa frekuensi tinggi itu membebaskan diri kita dari kebutuhan untuk meminta. Bahkan tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Sementara selama ini kita terus memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Itu doa frekuensi rendah. Seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Makanya saya sudah sampaikan di kajian yang kemarin. Doa itu casing luarnya adalah kata-kata. Dan semua kata-kata itu bahasa manusia. Tetapi di dalamnya, konten yang di dalamnya, yang ada dibungkus dengan kata-kata, itu adalah getaran, itu adalah energi. Saya kemarin memberikan contoh. Banyak orang yang ketika diajak, kamu datang ya ke pertemuan besok, insya Allah. Bahkan insya Allah. Religius. Tetapi getaran di dalamnya sudah ada keinginan untuk tidak datang. Maka dia tidak akan pernah datang. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan casing itu, tapi getaran dalam dirinya sudah ada. Bahkan sudah membayangkan seolah-olah dia sudah datang di pertemuan itu, dia akan datang di pertemuan itu. Percaya sama saya. Makanya saya menyampaikan di kajian yang sebelumnya, jangan pernah berpikir cara. Karena cara itu sangat misterius. Kita tidak tahu cara. Cara semesta bekerja itu kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin pernah ada yang mendengar seseorang yang ingin dikayakan oleh Allah. Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kata-kata yang kurang tepat ketika sedang jualan es teh. Siapa tahu itu doanya dia.